Sepertinya suara keributan tadi terdengar sampai di lantai ini, ucap Alexa pelan yang tiba-tiba berhenti melangkah begitu dia menginjakkan kakinya di lantai dasar rumah bernyanyi itu. Ivan, Nabila, Javin, Billy, dan Brian yang berjalan di belakang Alexa ikut berhenti. Mereka semua terkejut saat melihat koridor di lantai 1 sudah penuh dengan teman-teman Nabila. Semua teman Nabila yang memenuhi tiap ruangan di lantai 1 keluar dari ruangan karena suara keributan yang mereka dengar tadi. "Hei, itu kan Ivan Barata," seru salah seorang teman wanita Nabila yang mengenali sosok Ivan. Mata semua teman Nabila kini tertuju kepada Ivan, sosok pria tampan yang memiliki puluhan perusahaan besar di bawahnya. "Nabila," seru Ratih yang berada di depan ruangan nomor 2. Dia baru menyadari jika wanita yang berada di samping Ivan adalah Nabila yang tadi bersama Leo di lantai 3. Suasana sontak menjadi riuh. Teman-teman Nabila mulai saling bertanya dengan yang lainnya begitu mereka juga menyadari kehadiran Nabila di samping Ivan. Nabila menunduk saat tatapan teman-temannya tertuju kepadanya, sedangkan Ivan tersenyum canggung karena terjebak di kondisi yang berada di luar prediksinya. "Bos Ivan, apakah aku perlu meminta bawahanku untuk mengamankan Anda dan Nona Nabila sampai di halaman depan?" tanya Billy sambil berbisik kepada Ivan. "Aku rasa tidak perlu. Jika kita melakukan itu, Nabila pasti akan dianggap sombong dan arogan oleh teman-temannya." "Aku tidak ingin Nabila dibenci oleh teman-temannya," jawab Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Di samping Ratih, Friska yang sedang mengenakan gaun berwarna biru terperangah melihat Ivan. Dia tidak menyangka jika Ivan akan datang ke tempat ini. Apakah Nabila yang memberitahu Ivan? Batinnya bertanya kepada dirinya sendiri. Dia juga mulai bertanya-tanya mengapa Leo tidak menunjukkan batang hidungnya. Berbagai kemungkinan mulai muncul di kepala Friska. Alexa yang masih menggunakan setelan noraknya tampak menarik nafas panjang. Dia lalu menatap lurus kepada teman-teman Nabila yang memenuhi koridor. "Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa Ivan Barata berada di tempat ini," seru Alexa dengan nada suara yang cukup nyaring. Teman-teman Nabila langsung terdiam saat mendengar itu. Perhatian mereka kini tertuju kepada Alexa yang berada di depan Ivan dan Nabila. "Alasan Ivan Barata berada di sini untuk menjemput kekasihnya," sambung Alexa sambil bergeser sedikit ke kiri sehingga semua teman Nabila dapat melihat dengan jelas tangan Ivan yang sedang memegang tangan Nabila. Teman-teman Nabila semakin terkejut mendengar apa yang baru saja Alexa katakan. Suasana kembali riuh. Mereka tidak menyangka jika teman SMA mereka adalah kekasih dari pewaris utama grup Barata. "Tolong buka jalan," kedua mempelai ingin lewat. Teriak Javin yang sontak membuat suasana semakin ramai. Teman-teman pria Nabila yang bersorak langsung bertepuk tangan. Beberapa teman wanita Nabila terlihat berjalan menuju pintu masuk dan mengarahkan ponselnya ke Nabila dan Ivan yang sudah mulai berjalan di tengah kerumunan. Ivan yang sedang berjalan di belakang Alexa melempar senyum ramah ke teman-teman Nabila yang bertepuk tangan, sedangkan Nabila yang malu menjadi sorotan masih tetap menunduk sambil menggenggam erat tangan Ivan. Rombongan Ivan semakin mendekati tempat Friska berdiri. Friska tampak menunduk tak berani menatap Ivan dan Nabila. Dalam hati dia berharap agar Ivan, Javin, ataupun Billy tidak menyadari kehadirannya di tempat ini. Begitu Alexa berada di depannya, Friska yang masih menunduk tampak melirik Alexa. "Hehe," ucap Alexa sambil tersenyum kepada Friska yang membuat Friska sontak terkejut. Hal yang sama terjadi ketika Javin yang berjalan di belakang Ivan dan Nabila tepat berada di depannya. Javin juga menoleh kepadanya dengan senyuman yang terlihat menjijikkan di matanya. "Hehe," suara Javin tersenyum yang seakan sedang meledek Friska. "Ah, sial," batin Friska mengumpat begitu melihat senyuman menjijikkan Javin. Di samping Javin, Billy yang sedang berjalan juga meliriknya sambil mendengus kecil. "Hah, mereka berdua pasti merencanakan sesuatu,"
Batin Brian begitu melihat Alexa dan Javin tersenyum jahat kepada Friska. Jika orang setampan Ivan yang mendapatkan Nabila, aku ikhlas melepas Nabila dari hidupku, ujar teman pria Nabila yang beberapa saat lalu mengejek Leo dengan sebutan bermuka cicak. Teman-teman Nabila yang mendengar itu sontak mengejek pria itu sambil tertawa. Kabar tentang Nabila yang ternyata adalah kekasih Ivan Barata membuat mereka terkejut sekaligus merasa bangga sebagai teman satu sekolah Nabila dulu. Alexa diikuti yang lainnya sudah tiba di lobi rumah bernyanyi itu. Ivan melirik Nabila yang terus menunduk dengan wajah kemerahan. "Sayang, apakah kamu tidak ingin berpamitan kepada teman-temanmu?" tanya Ivan. Nabila menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malu untuk mengangkat wajahnya. "Hah? Mungkin mereka akan menganggapmu sombong dengan sikapmu yang seperti itu," ucap Ivan menggoda Nabila. Nabila sontak terkejut. Dia menyadari ucapan Ivan ada benarnya. Jika dia pulang tanpa berpamitan, teman-temannya pasti akan mengira jika dia bersikap angkuh karena sudah berstatus sebagai kekasih CEO dari keluarga kaya raya. Nabila berhenti melangkah. Dia mengangkat wajahnya menatap wajah Ivan yang sedang tersenyum kepadanya. "Terima kasih sayang," ucap Nabila yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ivan. Nabila berjalan menghadap teman-temannya yang memenuhi koridor. Dia tersenyum lalu membungkukkan badannya ke arah teman-temannya. "Teman-teman maaf. Kak, calon suamiku sudah datang menjemput, jadi aku harus pergi meninggalkan acara ini," ucap Nabila dengan suara yang nyaring. Wow! Terdengar tepuk tangan meriah memenuhi lantai satu rumah bernyanyi itu. Gadis yang mereka kenal polos dan hanya fokus belajar itu kini dengan berani mengatakan jika Ivan adalah calon suaminya. "Aku ikhlas Nabila. Kalian berdua pasangan yang serasi. Get married soon." Terdengar teriakan teman-teman pria Nabila secara bergantian. Beberapa teman pria lainnya tampak bersiul mengapresiasi keberanian Nabila. Brian tersenyum. Kata-kata ikhlas yang tadi diteriakkan teman pria Nabila sangat menggambarkan kondisi perasaannya saat ini. Billy, Javin, dan Alexa ikut bertepuk tangan. Wajah mereka tersenyum bahagia mendengar ucapan Nabila. Sementara Ivan yang juga terkejut mendengar ucapan Nabila tampak menggigit bibir bawahnya karena merasa gemas dengan kekasihnya. Nabila tertawa kecil mendengar sorakan teman-teman prianya. Perasaannya menjadi lega saat mendengar ucapan segera menikah terus diucapkan teman-teman wanitanya. "Calon suami," bisik Ivan menggoda Nabila yang sudah kembali berada di sampingnya. "Sayang," protes Nabila karena Ivan menggodanya dengan kalimat yang baru saja dia ucapkan di hadapan teman-temannya. Ketika mereka hendak berjalan keluar dari gedung rumah bernyanyi itu, 4 orang teman wanita Nabila yang tadi mengambil video bergegas berdiri di depan pintu. Mereka berempat membentangkan tangan mereka, menghalau Alexa dan yang lainnya pergi. Alexa tampak mengangkat kedua alisnya memandangi keempat teman Nabila, sedangkan Ivan dan Nabila saling menatap karena kebingungan dengan sikap keempat wanita itu. "Nabila, sebelum pergi bagaimana jika kamu bernyanyi dulu?" usul salah satu wanita yang berdiri di depan pintu. Wanita itu menunjuk monitor di ruang tunggu yang memang biasanya digunakan pengunjung untuk bernyanyi sambil menunggu ruangan tersedia. "Iya Nabila, sudah lama kami tidak mendengar suara merdumu. Aku yakin kekasihmu tidak keberatan," sambung teman Nabila yang juga menghalau mereka pergi. "Nyanyi," ucap Nabila terkejut. Alexa langsung tertawa mendengar ucapan teman-teman Nabila. Dia hampir saja membanting mereka semua karena sempat salah paham dengan sikap mereka. "Mungkin di lain waktu, ini sudah malam jadi. Aku juga penasaran ingin mendengar suaramu bernyanyi sayang," ucap Ivan yang tersenyum menggoda Nabila. Nabila meremas tangan Ivan yang sedang memegang tangannya. Matanya melotot protes karena Ivan setuju dengan permintaan teman-temannya. Salah satu teman wanita Nabila datang menghampiri Nabila.
Dia lalu menarik pelan tangan Nabila menuju mikrofon yang tergeletak di dekat monitor di ruang tunggu. "Ah, tunggu," ucap Nabila. Ketika Ivan melepas tangannya, Nabila dengan cepat meraih tangan Ivan, yang membuat Ivan terpaksa ikut bersama Nabila. Teman-teman Nabila yang berada di koridor mulai datang mendekat. Setelah mengetahui jika Nabila akan menyanyi, mereka semua langsung mengisi soda dan kursi kosong di ruang tunggu yang memang bisa menampung cukup banyak pengunjung. Beberapa teman Nabila juga tampak mengisi bar mini yang berada di tempat itu. Mereka lalu bersorak menyemangati Nabila. "Ivan, bagaimana ini?" tanya Nabila dengan ekspresi wajah panik begitu teman yang menarik lengannya tadi sudah bergabung dengan teman-teman Nabila yang lain. "Gaskan saja, aku akan menemanimu di sini," jawab Ivan sambil menahan tawa melihat ekspresi panik di wajah Nabila. "Hah, sayang," ucap Nabila pelan. Teman-teman angkatan Nabila terus bersorak. Hal itu membuat Nabila semakin panik. Dia menoleh ke Ivan dan memandangi wajah Ivan yang kini tersenyum sambil terus memegang tangannya. "Oh, lagu itu saja," batin Nabila yang akhirnya mengingat lagu yang sering dia dengarkan sewaktu dia dan Ivan belum menjadi sepasang kekasih. Billy yang dengan sigap bertindak sebagai operator tampak menghampiri Nabila. Dia lalu tersenyum saat Nabila membisikkan lagu yang ingin dinyanyikannya. Musik mulai terdengar. Gambar Keisha Levronka muncul di layar dengan tulisan, "Jadi kekasihku saja." Teman-teman Nabila yang mengetahui lagu ini langsung bertepuk tangan. Nabila pun mulai bernyanyi dengan nada suara yang membuat Ivan tercengang. "Tiba-tiba aku jatuh cinta. Diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih. Saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta. Bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Lebih dari teman jadi kekasihku saja. Ini perasaan kamu sebelum kita jadian," tanya Ivan berbisik kepada Nabila yang sedang menyanyi. Dia yang juga mengetahui lirik lagu ini langsung menanyakan kepada Nabila apakah seperti lagu itu perasaan Nabila kepadanya dulu. Nabila yang sedang menyanyi mengangguk pelan sambil tersenyum kepada Ivan, hal itu membuat Ivan tertawa kecil. Dia tampak meletakkan telapak tangannya di dadanya dan menundukkan kepalanya kepada Nabila. Nabila yang sedang bernyanyi mengedipkan matanya. Suasana ruangan terdengar begitu ceria disertai teman-teman wanita Nabila yang ikut bernyanyi bersama. Friska yang melihat kemesraan mereka berdua tampak menghentakkan kakinya karena kesal. Kini semua teman-teman SMA Friska dan Nabila sudah tahu jika Nabila adalah kekasih Ivan. Dia juga yakin jika besok lebih banyak orang yang akan mengetahui status Nabila karena banyak yang merekam momen ini menggunakan ponsel mereka. Hah! Mereka memamerkan kemesraan mereka di depan umum, jiwa jombloku bergetar menyaksikan mereka, keluh Alexa sambil tersenyum melihat Ivan dan Nabila yang menjadi pusat perhatian. Javin menghampiri Alexa. Dia lalu berkata kepada Alexa, "Gaun biru jangan sampai lepas." Alexa sontak menoleh ke Javin. Dia lalu tersenyum jahat begitu mengingat jika ada satu target lagi yang menjadi incarannya. Hehe. Kompak mereka berdua tersenyum saling berhadapan. Mata Brian langsung menyipit saat melihat ekspresi wajah kriminal tergambar di wajah Alexa dan Javin. Diam-diam dia mengikuti Alexa dan Javin yang bergerak menghampiri Friska. Semua mata tertuju kepada Nabila dan Ivan. Suara musik yang cukup besar membuat semua orang tidak menyadari jika Friska dan Ratih yang berdiri di depan ruangan nomor 2 sudah menghilang dari tempat itu. "Apa-apaan kalian?" teriak Friska yang sedang dibawa oleh orang-orang Javin menuju lantai 3. Ratih yang juga ditarik ikut hanya bisa terdiam dengan wajah pucat karena dipegangi oleh dua pria berbadan kekar. Friska mencoba berontak, namun percuma.
Bahkan Brian yang adalah seorang tentara tidak berkutik ketika ditahan oleh bawahan Javin tadi. "Pak Javin," ucap Friska lirih begitu melihat wajah Javin yang sedang tersenyum menyeringai kepadanya. Javin tampak berdiri di depan pintu ruangan yang tadi Nabila dan Leo tempati. Friska yang tadinya memberontak kini mulai pasrah. Melihat ekspresi wajah Javin yang sedang menunggunya, dia sadar jika Javin sudah mengetahui jika dirinya terlibat dalam rencana Leo. "Friska, itu Leo." Terdengar suara Ratih bergetar begitu mereka menoleh ke ruangan Leo tadi. Pintu ruangan itu terbuka dengan tubuh Leo yang terbaring tidak bergerak di atas meja yang hancur. Javin dengan sopan membuka pintu ruangan. Dia tersenyum dengan gestur sedikit menunduk mempersilakan Friska dan Ratih memasuki ruangan itu. "Apa yang kalian berdua rencanakan?" tanya Brian yang akhirnya menampakkan diri di depan Javin. Dia lalu berjalan menghampiri Javin yang sedang melihat ke dalam ruangan melalui kaca transparan yang berada di pintu. "Aku serahkan semuanya kepada Alexa." Wanita yang bergaun biru itu dan keluarganya adalah orang yang berniat buruk kepada Nona Nabila. Dia juga yang telah membuat kekasih Tuan Ivan menderita dulu, terang Javin menjelaskan. Brian yang awalnya berniat menghentikan kegilaan Javin dan Alexa tampak tercengang begitu mendengar penjelasan Javin barusan. "Sudah. Akan panjang kalau dijelaskan. Sekarang mari kita saksikan pertunjukan ini." 4 orang bawahan Javin yang membawa Ratih dan Friska langsung meninggalkan ruangan itu. Alexa yang menunggu di dalam ruangan itu berdiri dari duduknya dan menghampiri mereka berdua. "Maaf Anda sih, Plak." Alexa yang sudah mendengar cerita Nabila tentang sepupunya itu langsung menamparkan Friska. Dia tidak memberikan Friska kesempatan untuk berbicara. Ratih terkejut begitu melihat wanita asing di depannya menamparkan Friska. Dia yang hendak melerai langsung terdiam saat Alexa memintanya mundur dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Friska naik pitam. Dia memang takut kepada Javin, namun dia sama sekali tidak takut kepada wanita asing yang tiba-tiba menamparnya. Friska menoleh. Dia yang sangat marah ingin membalas Alexa, namun dengan mudahnya Alexa menghindari tamparan Friska dan langsung melayangkan tinjunya di perut Friska. Buk! Pukulan Alexa membuat Friska langsung jatuh berlutut di lantai. Dia tampak memegangi perutnya dengan nafas tersengal-sengal karena kesulitan bernafas. "Aku sudah mendengar cerita tentangmu dari Javin. Aku juga sudah mengetahui gambaran besar tentang kamu dan keluargamu yang dulu sering menyiksa Nabila," ucap Alexa sambil menatap Friska yang merintih kesakitan. Ratih yang mendengar itu sontak terkejut. Dia ikut memandangi Friska yang sedang berlutut di depan Alexa dan berusaha mengolah informasi yang baru saja dia dengar. Friska yang perlahan pulih dari pukulan Alexa kembali bangkit berdiri. Namun baru saja dia mengangkat wajahnya, Alexa langsung memberikan pukulan di bagian belakang leher Friska. Buk! Pukulan itu membuat Friska sempoyongan. Penglihatannya menjadi hitam, dunia seakan terputar di kepalanya. Kaki Friska yang sedang berusaha tetap berdiri menabrak meja yang berada di tengah-tengah ruangan itu. Dia terjatuh di atas meja dengan tubuh yang terlentang dan tangan menjuntai ke bawah. Alexa tersenyum menyeringai. Dia melepas high heels miliknya lalu perlahan naik di sandaran kursi yang berada di ruangan itu. Javin yang melihat itu dari luar ruangan langsung tersenyum dengan mata berbinar-binar. Sedangkan Brian yang tahu ini akan jadi seperti apa tampak menghela nafasnya pelan melihat kelakuan Alexa yang menggila. Alexa berdiri tegap di atas sandaran sofa. Dia perlahan membuka syal bulu berwarna pink yang melilit lehernya lalu melemparnya ke lantai. Alexa lalu membentangkan tangannya. Dengan satu tarikan nafas, dia melompat dengan posisi siku ke arah perut Friska. Brak! Friska langsung pingsan begitu siku Alexa mengenai perutnya. Javin yang melihat itu spontan bergerak masuk dan menghampiri Alexa. 1, 2, 3.
teriak Javin yang seakan menjadi wasit pertandingan. Dia lalu meraih tangan Alexa dan mengangkatnya tinggi ke atas. Sang juara bertahan. Alexa! Teriak Javin yang langsung membuat Brian menepuk jidatnya sendiri. Di ruang tunggu rumah bernyanyi itu, Nabila baru saja selesai menyanyikan lagu yang ketiga. Suara Nabila yang enak didengar membuat teman-teman Nabila terus meminta Nabila untuk lanjut bernyanyi. Lagi. Terdengar suara teman-teman Nabila terus bersorak meminta Nabila kembali bernyanyi. Nabila tersenyum lemas, hal yang membuat dia tidak habis pikir, karena Ivan yang tadinya berniat pulang malah memberi komando kepada teman-temannya untuk terus memintanya bernyanyi. Nabila melirik Ivan yang ikut bersorak. Sebuah ide muncul di kepalanya untuk mengerjai Ivan balik. Teman-teman maaf, aku masih mau lanjut bernyanyi, sayangnya dia tadi berbisik jika dia juga ingin bernyanyi, ucap Nabila sambil melirik Ivan. Aku? Tanya Ivan dengan ekspresi wajah terkejut. Nabila menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia menyerahkan mikrofon yang berada di tangannya kepada Ivan. Ivan tersenyum. Sambil memegang mikrofon, Ivan menatap langit-langit ruangan itu mencoba mengingat lagu Indonesia yang dia ketahui. Oh, itu, gumamnya yang lalu melepas tangan Nabila dan menghampiri Billy sang operator. Ivan membisikkan lagu yang dia ingin nyanyikan kepada Billy lalu kembali menuju tempat Nabila berdiri. Semua mata tertuju kepada Ivan. Mereka penasaran dengan lagu yang ingin dibawakan oleh Ivan dan juga kemampuan Ivan dalam bernyanyi. Ivan meraih tangan Nabila. Dia lalu berlutut di depan Nabila dan mulai menyanyikan lagu Unmatched yang berjudul Cinta Luar Biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Begitu Ivan mulai membawakan lagu itu, semua teman Nabila yang berada di ruangan itu sontak terkejut. Suara Ivan yang merdu seakan menambah kelebihan yang dia miliki. Beberapa orang kembali merekam momen ini. Para wanita yang berada di ruangan itu mulai saling merangkul sambil menggoyangkan tubuhnya mengikuti irama lagu itu. Mereka memandangi Ivan yang menatap Nabila tulus saat menyanyikan tiap lirik dari lagu itu. Mata Nabila tampak berkaca-kaca. Dia tersenyum kepada Ivan yang seolah sedang mengungkapkan isi hatinya lewat lagu itu. Pada bagian ref, semua teman Nabila ikut bernyanyi bersama. Suasana romantis yang tercipta membuat semua orang yang menyaksikan tersenyum. Hari-hari berganti. Kini cinta pun hadir. Melihatmu memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu. Manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Mendekati ref kedua lagu, teman-teman Nabila mulai saling berbisik. Mereka seolah sedang merencanakan sesuatu di saat Ivan sedang tenggelam dalam lagu itu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga. Bohong. Teriak semua teman-teman Nabila. Aku tak punya harta. Bohong. Kompak teman-teman Nabila kembali menyahut. Yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Ivan dan Nabila tertawa kecil mendengar teriakan teman-teman Nabila. Di bagian ref akhir lagu itu, teman-teman Nabila kembali menyahut seperti itu yang membuat Ivan tidak lagi bisa fokus dalam bernyanyi.